Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan lilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin wa hadana ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad الفاتح لجميع العالمين وشافع المذنبين وقائد الغر المحجلين وعلى آله الأبحر الكاملين وأصحابه الهادين المهتدين إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وبعد الحمد لله. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alimul ulama, para kesepuhan, para kiai, wabil khusus guru kita bersama yang baru saja menyampaikan tausiahnya kepada kita, Kiai Haji Zainul Arifin, Kamudiril Ma'had Al-Asy'ari. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah ijabah doa beliau, Allah mudahkan perjuangan beliau dan terus tambah manfaat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Kiai Haji Abdul Majid dan Kiai Haji Afwan dan para kiai yang lain, mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah diri kalian dan anak istri kalian dan keluarga kalian dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas bagi seorang ayah. Allah ingin ngasih tahu, ayah yang berhasil itu adalah orang tua yang sukses, adalah orang tua yang berhasil membawa semua anaknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ukuran kesuksesan orang menjadi orang tua. Orang tua yang sukses adalah orang yang berhasil membawa anaknya, istrinya, semuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak, memondokkan anak ini, memondokkan anak di pondok pesantren, memondokkan anak di pondok pesantren itu langkah awal bagi setiap orang tua. Jazakumullah khair. Syukran Ustaz. Akramkumullah kama akramtumuna. Dan memondokkan anak di pondok-pondok pesantren ini termasuk langkah awal. Langkah awal kita membeli tiket kepada Allah agar anak kita nyampe ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di pondok pesantren anak kita dibentuk menjadi orang-orang yang beriman. Dan surga itu ketika diciptakan Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, Allah berfirman kepada surga, qala takallami, hei surga, bicaralah kau, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata surga? Tuba lil mu'minin. Tuba lil mu'minin, tuba lil mu'minin. Beruntung orang beriman, sampai 3 kali surga. Itu cuma yang diucapkan. Maksudnya tidak masuk ke surga kecuali orang-orang yang beriman, dikasih hadiah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Faqir mengatakan masuk ke pondok pesantren langkah awal memasukkan anak ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, man nasha'a fi talabil ilmi wal ibadah falahu ajr isnani wa sab'ina siddiqan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang tumbuh dari kecil menuju dewasa
dia tumbuh dalam keadaan talabul ilmi, menuntut ilmu agama, wal ibadah, dan beribadah, salat berjamaah, baca Quran dan lain sebagainya, maka dia Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pahala, mendapatkan setempel 72 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Pak, di dalam surat Al-Isra ayat 71, Allah berfirman, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi ulaika alladziina yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hari kiamat adalah hari yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Hari kiamat adalah hari di mana kami memanggil setiap manusia dengan imamnya. Ulama besar mentafsirkan yang dimaksud daripada imam adalah gurunya. Nanti Pak, di akhirat kita bakal ditanya, ketika kita mau dihisab sama Allah, bakal ditanya, sampean gurunya siapa? Siapa guru kamu? Enggak ditanya siapa orang tua Anda, tidak. Tapi yang ditanya, guru kamu siapa? Faman utiya kitabahu bi yaminihi ulaika alladziina yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Kemudian orang yang mempunyai guru nanti di yaumil qiyamah akan bisa membaca kitabnya, menerima kitabnya dengan tangan kanan, dan tidak dizalimi sedikit pun orang yang sudah baca kitab dengan tangan kanannya, nerima kitab dengan tangan kanannya. Itu tanda baik kalau dosanya telah diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana fi hadhihi a'ma, kata Allah, siapa orang yang di dunia buta hatinya tentang hal ini, di dunia buta dia daripada guru yang dapat menontonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa fil akhirati a'ma, di dunia buta, di akhirat pun dia akan buta, kata Allah Subhanahu wa taala, wa adallu sabila, dan bakal nyasar dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak nyampe dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang buta kira-kira jalan nyampenya cepat apa lama, Bu? Cepat apa lama? Lama. Kalau di dunia kagak punya guru, anak kita kagak punya guru, maka di akhirat nanti ditanya gurunya siapa. Kalau sudah disebut gurunya siapa, maka akan dipanggil gurunya, ditanya, kamu mengakui ini murid kamu? Naam, kata gurunya iya. Selesai, selamat, dipandu dia sama gurunya. Dipandu dia sama gurunya. Akan tetapi tidak semua guru di dunia, di akhirat juga guru, Pak. Carilah guru yang wasil. Di dalam kitab Bughyatul Mustafid di sini disebutkan wattabi' kata Allah, wattabi' sabila man anaba ilayya. Kalau mau berguru, carilah guru orang yang terus mengingatkan Anda untuk bertaubat kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengajak kita rajin untuk mengingat dosa, beristighfar kepada Allah, dialah guru yang akan menyelamatkan Anda di yaumil qiyamah. Guru yang dimaksud di dalam yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, semua adalah para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam Bughyatul Mustafid disebutkan Syekhul Wasil. Syekhul Wasil, guru yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan Asy-Syekhul Wasil hablullahi fi ardihi. Guru yang sampai kepada Allah, guru yang istiqamah beribadah kepada Allah. Beliau adalah tali Allah di bumi ini. Kalau mau tahu tali-tali Allah di bumi ini, merekalah para kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang istiqamah beribadah, istiqamah berzikir, dan mengajak orang-orang, mengajak murid-muridnya untuk istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ta'allaqa bihi wasal, faman ta'allaqa bihi wasal. Siapa orang yang pegang kepada guru tersebut bakal sampai kepada Allah, bakal sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang yang kagak nyasar ke surganya Allah. Masalahnya, Pak, Bu, semua orang kalau meninggal bilangnya bakalan mau masuk surga. Betul apa kagak? Orang agama berbeda, semuanya ditanya, nanti kalau mati mau ke mana? Mati itu cuman ada dua alamat surga, imma ilal jannah, imma ilan nar, ke surga atau ke neraka. Semuanya bilang, hatta Fir'aun, Pak, Fir'aun waktu masih hidup itu bilangnya mau ke surga. Tapi kenyataannya, faktanya, sayangnya,
banyak orang yang mengatakan dia bakal masuk surga, tapi belinya tiket ke neraka, Pak. Belinya tiket ke neraka. Dan memondokkan anak, ini salah satu langkah awal kita memberikan tiket surga untuk anak-anak kita. Di sana dia akan dibentuk menjadi orang-orang yang beriman, dan iman itu bekal masuk ke surganya Allah Subhanahu. Bekal masuk ke surganya. Kalau kita menyadari itu, Pak. Kalau kita menyadari tentang bagaimana manfaatnya kita mondokkan anak di pondok-pondok seperti ini, kita nggak bakalan mau protes terhadap segala kebijakan yang ada di pesantren tersebut, karena hakikatnya anak kita sedang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala, sedang dididik untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sini juga disebutkan di dalam kitab Bughyah yang sama, man ta'addaba ma'a syaikhih ta'addaba ma'a rabbih. Siapa orang yang beretika dengan gurunya, siapa orang yang beretika dengan gurunya yang membawa dia kepada Allah, hakikatnya dia sedang beretika dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya dia sedang beretika, beradab kepada Allah. Sebaliknya, Pak, sebaliknya di sini disebutkan, wa man khuzzila li tarki hurmati syekh. Siapa orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menghormati gurunya, tidak menghormati guru daripada anak-anaknya, faqad zahara raqma syaqawatihi wa dzalika la yakhti', wa dzalika la yakhti', maka dia telah mengambil antrian su'ul khatimahnya dia sendiri. Siapa orang protes kepada gurunya, sedangkan gurunya berpegang teguh terhadap ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia protes karena nafsunya, dia protes, maka dia telah mengambil nomor antrian untuk su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki kita beradab kepada guru-guru kita. Oleh karenanya, Pak, murid yang berhasil itu adalah murid yang berhasil mendapatkan tiket surga di pondoknya, berhasil mendapatkan iman di dalam pondoknya. Tapi mondok itu bukan cuma sampai lulus. Mondok itu bukan sampai lulus. Mondok itu hakikatnya murid sampai kapan? Sampai masuk surga. Jadi alumni yang ranking 1 itu adalah alumni yang meskipun dia sudah lulus, dia sudah tua, tapi ikatannya sama gurunya masih erat, ikatan sama gurunya masih kuat. Dia terus mendoakan gurunya, dia terus silaturahmi kepada gurunya. Kalau gurunya sudah wafat, haulnya hadir, ziarah ke, inilah murid yang sukses, ranking 1 mereka. Mereka ranking 1. Sedangkan, Pak, di dalam sejarah kita udah dikasih tahu tentang bagaimana sulitnya kita untuk menggiring anak-anak kita ke surganya Allah. Jangan lagi kita, Pak, Bu, hidup yang di akhir zaman. Sahabat aja nggak ada jaminan kalau anaknya semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jaminan itu sangat mahal. Jaminan yang diberikan Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, guru daripada guru kita, Kiai Haji Zainul Arifin. Rasul menjaminkan kalau keluarganya nanti bisa dapat syafaat khusus dari Nabi Muhammad SAW. Ini jaminan yang sangat luar biasa. Ni'matan lil alamin. Satu contoh, Pak. Satu contoh perjuangan satu sahabat untuk memasukkan semua anaknya ke surga. Di dalam kitab Nuril Absar, di Manaqib Ali Baitin Nabi Al-Mukhtar, Syekh Mu'min bin Hasan bin Mu'min Asy-Syabalanji, di kitab tersebut ada satu hikayat menarik tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tapi hikayat ini agak lumayan panjang. Mungkin kalau saya ceritakan bisa 20 menit, kira-kira diceritain apa jangan? Kelamaan apa kagak? Takutnya udah bosen. Enggak ya? Ceritain enggak apa-apa ya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Disebutkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan, jalasna ma'a Amiril Mu'minin Umar bin Al-Khattab fil masjid. Suatu hari kita duduk di masjid bersama dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau Amiril Mu'minin pada saat itu. Idja'at imra'atun wa ma'aha as-sabi. Tiba-tiba lagi duduk, Sayyidina Umar lagi duduk, ada datang seorang perempuan bawa anak bayi. Waqalat, mengatakan ini perempuan, assalamu alayka ya Amirul Mu'minin. Salam untukmu wahai Amirul Mu'minin. Wa alaikissalam warahmatullah, kata Sayyidina Umar. Alaki hajah?
Apakah kau punya hajat? Kata Sayyidina Umar. Qala na'am. Khudh hadha min waladik. Khudh hadha min waladika. Kata perempuan ini tiba-tiba, ya Sayyidina Umar, ambil ini anakmu. Ini anakmu. Wala taquli illa haqqan. Kata Sayyidina Umar, tolong kalau bicara yang benar, kata Sayyidina Umar. Jangan main-main kalau bicara. Wong saya ndak kenal. Mana bisa saya punya anak saya kagak kenal, kata Sayyidina Umar. Inna hada waladu waladika. Kemudian kata ini orang perempuan, ini meskipun bukan anakmu, ini adalah cucumu. Ini cucu laki-lakimu, katanya. Ini perempuan. Apa kata Sayyidina Umar? Ayu auladi, anak saya yang mana? Qala Abu Syahmah. Sayyidina Umar anaknya ada banyak, ada belasan. Namanya itu sama-sama. Contoh ada Abdullah Al-Kabir As-Saghir, Ubaidillah Al-Kabir As-Saghir, Abdurrahman Al-Kabir As-Saghir. Nah, saking beradabnya pengarang kitab ini sampai yang disebutkan ini julukannya Abu Syahmah. Padahal enggak ada anaknya yang namanya Abu Syahmah. Julukannya yang disebutkan Abu Syahmah. Kaget Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Abi halalin ambi haram. Ini anak halal apa haram? Kok saya enggak tahu Abu Syahmah punya anak? Nikahnya saya enggak tahu. Apa kata ini perempuan? Fa amma min qibali fa bihalal wa min qibalihi fa biharam. Kalau dari sudut saya ini anak dibikin dengan halal, saya enggak melakukan haram. Tapi kalau dari bapaknya ini haram. Kok bisa? Mana ada perzinahan yang satu haram, yang satu halal? Naam, kata ini perempuan. Bagaimana kok bisa begitu? Naam. Kharaja dzata yaum waladuk Abu Syahmah kharaja min sakinatil yahud, min nasikatil yahud. Wa huwa sakiran. Warawadani wa jarrani wa ughmi hatta ughmi alai. Apa kata ini perempuan? Suatu hari saya lewat di perkampungan Yahudi, di luar perkampungan Yahudi, dan anakmu Abu Syahmah keluar dari kampung itu dalam keadaan mabuk. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan keturunan kita, keluarga kita semuanya dari narkoba, amin ya rabbal alamin, dan dari semua yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Wa huwa syakir, mabuk ini anak, mabuk. Falamma ra'ani, ketika lihat saya, rawadani, dia rayu saya, dia bujuk saya untuk melakukan yang diharamkan Allah. Ketika saya menolak, jarrani hatta ughmiya alai, saya diseret sampai saya pingsan, enggak sadar. Itu kenapa kok halal saya berzina? Saya enggak sadar sama sekali, kata ini perempuan. Sadar-sadar dia udah kagak ada dan saya hamil. Wasatartu hamli hatta an ammi. Beliau ini, anak perempuan ini yatim piatu, tinggalnya sama pamannya. Dia mengatakan saya sembunyikan kehamilan saya sampai paman saya kagak tahu. Falamma wada'at, ketika aku lahirkan ini anak, kadaitu an uqattilahu wa nadimtu alaih. Hampir saya mau bunuh ini anak, saking saya bingung mau dibawa kemana. Tapi saya nyesal dengan niat tersebut, karena itu memang diharamkan Allah. Saya udah nggak nemu cara lagi untuk menyelamatkan ini anak selain mengembalikan kepada bapaknya. Apa kata Sayyidina Umar? Semuanya yang ada di sini saksikan. Perempuan ini mengatakan ini, jangan ada yang bubar. Saya mau pulang, mau saya tanya ke anak saya kebenaran cerita ini. Asri' ma'i ya Abdullah. Sayyidina Abdullah bin Abbas periwayat hadis ini disuruh ikut saya, ayo cepat-cepat pulang. Qara al-bab, Sayyidina Umar buka pintu, ketok pintu Sayyidina Umar, salam dan masuk. Fawajada Abu Syahmah akil. Sampai di rumah Sayyidina Umar lihat anaknya lagi makan, ini Abu Syahmah. Qul ya waladi yushaku alaika annahu akhir zadik fi dunya. Makan nak, makan, kata Sayyidina Umar. Saya takut ini makanan terakhirmu di dunia ini, kata Sayyidina Umar. Takutnya ini makanan terakhir engkau, kata Sayyidina Umar. Kaget ini putranya, pucat ini langsung. Wa qala ya waladi man ana, kata Sayyidina Umar, nak siapa saya? Engkau abah saya dan engkau Amirul Mukminin. Ali haqqun, apakah saya punya hak atas dirimu? Naam, laka haqqani, engkau punya hak dua untuk ditaati.
sebagai orang tua dan sebagai Amirul Mukminin. Tayyib, kata Sayyidina Umar, kalau begitu saya mau tanya sama ente. Pertanyaan saya yang pertama, apa betul ente pernah keluar dari perkampungan orang Yahudi dalam keadaan mabuk? Pucat langsung Abu Syahmah. Ini Sayyidina Umar, Pak. Setan aja takut. Apa betul ente pernah mabuk keluar dari perkampungan orang Yahudi? Innahu qadim ya abi, gatubtu anha. Ba, itu dulu saya sudah taubat. Saya sudah taubat. Kata Sayyidina Umar. Naam. Kemudian ditanya lagi, apa betul ente wada'ta imra'atan? Apa betul ente ketemu dengan seorang wanita? Ente ketemu dengan seorang wanita kemudian fa'alta ma fa'alta. Engkau kerjakan apa yang kau kerjakan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jatuh. Yang di tangan ini jatuh nasi ini. Yang dimakan ini jatuh. Apa yang lagi dipegang ini jatuh. Kala isdak ya waladi, innallaha yuhibbus shadiqin. Enggak apa-apa nak, jujur aja, jujur. Allah cinta orang yang jujur. Jujur nak, enggak apa-apa kata Sayyidina Umar. Kalau na'am ya abi, betul ya abi. Jawabannya sama. Itu dulu saya sudah taubat. Sayyidina Umar khalifah, pakai hukum Islam. Wajarrahu. Langsung Pak, bajunya ini langsung diangkat sama Sayyidina Umar, diseret. As-sadaqatil mar'ah. Kata Sayyidina Umar, betul ini perempuan. Atas apa pengakuannya? Atas apa tuduhannya? Betul dia mengaku. Idda'a Abu Syahmah, sudah mengakui Abu Syahmah. Wada'a bil Fallah, langsung manggil algojonya. Ada algojo Sayyidina Umar namanya Fallah. Amarahu bijildih mi'at saut. Kata Sayyidina Umar, ayo Fallah, pasung ini, dipasung, ikat ini anak saya, cambuk dia 100 cambukan. La af'al, kata Fallah, enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau, kata Fallah. Enggak tega ini Fallah. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Fallah, inna ta'ati ta'atullah wa rasuluh. Taat kepada saya, taat kepada pemimpinmu adalah taat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Durhaka kepada saya adalah durhaka kepada Allah dan Rasulullah SAW. If'al, kerjakan. Wabaka, nangis ini Fallah. Dikerjakan perintah Sayyidina Umar. Ini menjadi tragedi. Kenapa Sayyidina Umar sampai setega itu? Karena ingin anaknya ikut ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tua yang sukses, Pak. Ini orang tua yang sukses. Apa kata Fallah? Gal ya abati, la tufaddihni wa qata'ni irban irba. Wa qata'ni bisayf irban irba. Bak, tolong jangan dipamerkan hukuman saya malu. Saya malu. Bunuh saja langsung saya. Potong enggak apa-apa semua persendian saya, enggak apa-apa. Saya ridho, tapi jangan di depan orang-orang. Kata abahnya apa? Kalau malu waktu mau bikin dosa dulu malunya. Jangan sekarang kalau mau malu. Dulu waktu bikin dosa, kok enggak malu kamu? Masuk ke perkampungan Yahudi, kok enggak malu kamu? Diikat Pak, anaknya diikat. Fallah dipanggil, manusia dipanggil, umat Islam. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Dajjatil buka fil Madinah. Ini gemuruh tangisan di kota Madinah. Setelah wafat Rasulullah SAW terbesar itu yang ini. Bukan datangnya Bilal, bukan, tapi menghukumnya Sayyidina Umar kepada putranya Abu Syahmah. Ditonton penduduk Madinah, menangis penduduk Madinah. Ketika dicambuk, katanya Sayyidina Umar, ya Fallah, yang benar nyambuknya. Kayak nyambuk orang kalau ente hukum. Kalau bohong nanti saya yang cambuk kamu, kata Sayyidina Umar. Cambukannya Pak, bukan beneke mencandring tak agaja. Cambukannya ini benih agaja. Sekali cambukan semaput Pak. Sekali cambukan semaput, kelenger. Dan 100 cambukan. Oning matura king takok kasar. Apa kata anaknya? Ya abati irhamni, ya abati irhamni. Pak, kasihani saya, kasihani saya.
innama af'al hadza kayarhamukallah. Justru ini cinta saya nak kepadamu. Saya melakukan ini kepadamu biar engkau dicinta Allah Subhanahu, biar engkau dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicambuk. Falamma balagha sab'in, ketika nyampe di bilangan 70 cambukan, ini udah kelengar sadar. Di bilangan ke-70 sadar Abu Syahmah. Ya abati isqini syarbata ma'. Pak, tolong kasih saya minum. Saya haus. Di padang pasir, dijemur, dicambuk sampai 70. Saya haus. Intahharakallahu bihada ya waladi. Saufa yu'tika Muhammad sallallahu alaihi wasallam habibi syarbatan la tadma' ba'daha abada. Nak, kalau dengan ini engkau disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti engkau enggak butuh air dari saya. Yang akan kasih air kepadamu kekasih saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal kasih kau dari telaganya. Kau enggak bakalan kehausan. Ini jalan kau menuju kebahagiaan yang selama-lamanya, yang abadi. Dicambuk lagi, ya falla if'al idribhu. Dipukul lagi sampai di bilangan ke-80. Ini anak sudah merasa tidak kuat. Qal assalamu alayka ya abi. Assalamualaikum, Mbak. Perpisahan sama abahnya. Memang biasanya kalau dapat cambukan 100 ini biasanya wafat memang. Jarang yang selamat. Assalamu alayka ya abi. Salam untukmu wahai. Wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Idza laqita Muhammad aqri'hu minni salam. Nah, nanti kalau engkau wafat ketemu Nabi Muhammad SAW, salam ya dari saya. Qul lahu khalafat Umar ya Rasulullah SAW. Wa agar al-Quran, hai hamal al-Quran. Wa agamal hudud. Kasih tahu ke Rasulullah, Umar jadi khalifah sekarang, musibah ini. Umar jadi pemimpin sekarang. Akan tetapi Umar bawa Quran. Sebagai pemimpin dia membaca Al-Quran dan memegang Al-Quran menjadi landasan hukumnya. Wa aqamal hudud, dan mendirikan keadilan seadil-adilnya. Kasih tahu kepada Rasulullah SAW. Itu akhir kalami. Itu akhir pembicaraan daripada Abu Syahmah. Dicambuk lagi sampai ke 90. Ketika di bilangan 90 sudah enggak bertenaga ini anak, tapi masih bernapas. Pembesar sahabat datang ke Sayyidina Umar. Qala akhirhu ya Amirul Mu'minin. Akhirhu ila waqtin akhar. Wahai khalifah, tunda, jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan mati ini. Jangan dilanjutkan. Ini saran daripada pejabat, dari sahabat, orang-orang alim. Apa kata Sayyidina Umar? Al-uqubah lam yu'akhkhar. Hukuman enggak boleh ditunda-tunda, kata Sayyidina Umar. Makanya kata Allah, wattabi' sabila man anaba ilai. Ikuti jalan orang-orang yang mengajak kalian untuk bertaubat kepada saya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tariqah Tijani ini mengajak kita semua bertaubat kepada Allah, Pak. Kita bernadar, kita bersumpah seumur hidup kita akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seumur hidup akan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membasahi lisan kita berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidup kita bernadar untuk mentauhidkan Allah setiap harinya, agar supaya kalimat terakhir yang kita ucapkan di muka bumi ini adalah la ilaha illallah. Ayu fadlin ba'da hada. Mau cari keistimewaan yang mana lagi selain daripada orang-orang yang mengajak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agung, Pak, ini tariqah, sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pegang terus, pegang terus. Sukses santri sini kalau keluar diaku muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Sukses. Itulah santri yang berhasil karena akan menjadi murid sampai akhirat dan diaku sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dhahaba as-sarrah. Di Madinah itu jarang terlihat orang perempuan. Jadi yang ada itu orang laki aja. Orang perempuan itu tidak keluar rumah. Sehingganya ada seorang yang suka meneriakkan berita itu, mikir ini ibunya Abu Syahmah belum tahu kalau anaknya dihukum. Kasihan kalau kagak tahu. Pergi ke rumah Sayyidina Umar.
Kasih tahu itu Abu Syahmah sudah mau mati. Berangkat ibunya. Dasar cinta ibunya. Apa kata ibunya? Kam baqiyah. Berapa sisanya? Ini Sayyidina Umar lagi ditawar sama sahabat yang lain agar ditunda. Bal baqiyah 10. Sisa 10. Padahal Sayyidina Umar ini suami yang kalau kata orang sekarang kayak orang yang takut sama istri. Sayyidina Umar ini suami yang kalau dimarahin sama istri itu diam. Dibentak-bentak sama istri diam. Karena menghargai jasa istri. Tapi kalau ini urusannya Allah Subhanahu wa taala, didebat sama istrinya. Apa kata istrinya? Badaltu kulla sautin hajjan rijliyatan wa sadaqatan hada kada wa kada min darahim. Apa kata istrinya? Sisa 10 cambukan. Ya sudah, kata ibunya, saya ganti. Setiap 1 cambukan saya ganti dengan haji yang pakai kaki. Saya akan pergi haji, kata ibu. Nih cinta seorang ibu, mulia. Para ibu itu mulia. Apa katanya? Saya akan pergi haji 10 kali. 1 kalinya untuk ganti 1 cambukan. Dan saya akan sedekah dengan jumlah demikian disebutkan untuk menggantinya. Apa kata Sayyidina Umar? Al-uqubah la yubaddalu bis sadaqah wala bil hajj. Hukuman itu nggak bisa diganti, meskipun dengan haji, meskipun dengan sedekah, nggak bisa. Yang bikin dosa dia, yang dihukum dia, tetap berpegang terhadap syariatnya Nabi Muhammad SAW. Udah diprotes terus. Apakah Sayyidina Umar nggak cinta kepada anaknya? Justru beliaulah radhiyallahu an yang paling cinta kepada Abu Syahmah. Nggak rela beliau kalau putranya nanti masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sekarang sangat banyak orang tua yang rela melihat anaknya masuk ke neraka. Kapan itu? Anaknya tidak sholat subuh, diem aja. Padahal mantaraka as-salata mufrad muta'ammidan kutiba ismuhu fi babi jahannam. Siapa orang ninggal sholat 1 kali, namanya ada di absen penduduk neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu melihat anaknya nggak bangun subuh, diam aja, sama aja ibu rela anaknya masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteruskan sama Sayyidina Umar. Perintah kepada Fallah, cambuk. Falamma tammal mi'ah saqatatil ghulam. Ketika sempurna pukulan 100, jatuh ini anak. Wa gubida ila rahmatillah, jatuh ke tanah dan dicabut rohnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Umar orang yang pertama kali memeluk anak tersebut, dipangku sama Sayyidina Umar, berlumuran debu. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai anak yang abahnya tidak bisa membelanya karena syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak yang seakan-akan tidak disayang oleh orang tuanya, yang seakan-akan kerabatnya tidak mencintainya, seakan-akan orang tidak peduli kepadanya. Sungguh inilah cintaku wahai anakku. Inilah cinta saya sebagai orang tua. Dan inilah pengorbanan saya. Ini yang berkorban orang tua. Anak sakit, orang tua lebih sakit. Dirapiin nama Sayyidina Umar jenazahnya. Beliau sendiri yang ngurus. Bangga beliau setelah itu dengan Abu Syahmah ini. Falamma madha 40 ayyam min tilqal waqa'ah. Singkat cerita kata Abdullah bin Abbas, wahya fi sabihatil jum'ah. 40 hari setelah kejadian wafatnya Abu Syahmah, yaitu kejadiannya di pagi hari Jumat. Ja'a Hudzaifah ibn al-Yaman ila Amirul Mukminin, kata Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, datang pagi hari Jumat 40 hari setelah itu. Ibnul Yamani, Hudzaifah al-Yamani datang. Qal ya Amirul Mukminin, apa kata Hudzaifah? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-barihah. Tadi malam saya mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ghulam ma'ahu, wal ghulam fi jambihi, dan putramu duduk bareng bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang tua yang sayang sama anak, lebih memikirkan keselamatan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu mondokkan anak di pesantren seperti ini bukti cinta, bukti sayang. Pertahankan ini, surga ini Pak.
Wa qala li al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam aqri Umar minni salam. Kata Rasulullah SAW kepada Ibnul Yaman, salam kepada Umar ya, kata Rasulullah SAW. Annahu gadgar al-Quran wa agama al-hudud, hakada amarahu Rasulullah, amarahu jalla jalaluh. Katakan kepada Sayyidina Umar, saya saksi dia telah membawa Al-Quran dengan erat, dia telah mendirikan hukum seadil-adilnya, dan memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang enggak bisa ditawar, kata Rasulullah SAW. Apa kata putra beliau Abu Syahmah? Gal, ya Ibn al-Yaman, aqri abi minni salam. Kata Abu Syahmah yang sedih, yang nawar bahkan ketika dihukum. Apa katanya? Aqri abi minni salam. Salam ke bapak saya. Tahharakallahu kama tahhartani. Mudah-mudahan Allah mensucikanmu, mudah-mudahan Allah wafatkan engkau dalam husnul khatimah, mudah-mudahan Allah masukkan kamu ke surga sebagaimana engkau berhasil mensucikan saya, engkau berhasil memasukkan saya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Berat Pak, perjuangan untuk memasukkan keluarga kita ke surga itu berat, apalagi di akhir zaman ini. Dan yang dijaminkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, wajibun an nusaddiqahu, wajib kita untuk membenarkannya karena ini khabar sadiq minhu sallallahu alaihi wasallam, kabar yang benar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mempercayainya adalah iman, mempercayainya adalah Islam, mempercayainya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir semua dia aku muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kisah tadi menjadi contoh buat kita bagaimana beratnya memperjuangkan anak-anak kita untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita ini bisa berpegang terus dengan aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Wali yang mana aja? Wali yang sudah jadi muridnya Syekh Ahmad pegangin sampai akhir hayat. Yang belum cari wali, yang hati kita ada kecondongan, pegang yang mana aja. Semua wali menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita dihidupkan menjadi orang beriman, diwafatkan menjadi orang beriman, dan berkumpul dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ada manfaat baik untuk al-fakir dan untuk semua yang hadir. Pesan untuk santri, jangan sampai putus sama gurunya, jangan sampai putus sama Kiai Zainul sampai akhir hayat antum semuanya, sampai akhirat. Mudah-mudahan masuk surganya bareng-bareng. Allahumma ya man wafaqah lil khair wa a'anahum alaih, wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon dimaafkan kalau bahasa saya kurang ramah, kurang baik atau terlalu keras. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.